Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dari Prodi Tadris Biologi kelas 1B absen 16. Dalam pertemuan kali ini saya akan membuat video refleksi materi filsafat pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Surya Magister Filsafat guna memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjabarkan refleksi apa saja yang telah saya dapatkan dalam satu semester ini mengenai filsafat pendidikan Islam. Sebelum menuju ke arah penugasan, alangkah baiknya mengetahui apa itu filsafat pendidikan Islam. Topik awal pembahasan video atau refleksi kali ini akan berkaitan erat dengan pendidikan sebagai suatu sistem. Dan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Kenapa saya langsung menjelaskan materi pendidikan sebagai sistem? Karena kan pada tugas akhir materi ini lebih berfokus kepada sistem pendidikan, baik itu pengertian, keunggulan, permasalahan, maupun solusi yang akan saya sampaikan dalam video ini. Sebelum mengarah ke topik yang pembahasan, mari kita harus mengetahui apa itu sistem. Sistem adalah kumpulan dari beberapa komponen gagasan prinsip yang sangat berkaitan satu sama lain, yang bekerja sama dalam menjalankan fungsinya guna mencapai tujuan. Nah, dapat kita lihat bersama ciri-ciri 4 dari sistem itu sendiri. Yang pertama adalah kumpulan dari beberapa komponen, yang kedua adalah masing-masing komponen memiliki fungsi, dan yang ketiga adalah komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling berkaitan dan yang satu sama lain, dan yang keempat adalah seluruh komponen masing-masing memiliki fungsi yang saling berkaitan satu sama lain, bekerja sama menjalankan sistem guna mencapai tujuan. Nah, kita bisa analogikan sebagai sebuah motor. Nah, pertanyaannya tuh apakah motor itu bisa dikatakan sebagai satu kesatuan yang utuh? Nah, di dalamnya kita harus mengetahui komponen-komponen tertentu. Nah, dari motor itu dapat kita ketahui komponen-komponen tertentu, dan pertanyaan tersebut apakah masing-masing komponen memiliki fungsi. Misalkan komponen dari motor itu apakah ada kayak rem, ada klakson, dan lain sebagainya, mesin, apakah itu bisa dikatakan sebagai fungsi? Nah, jika jawabannya iya, maka sebuah komponen pada sistem itu bisa kita ibaratkan dalam sebuah sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam sebuah sistem. Nah, karena sistem itu berfokus kepada tujuan dalam menjalankan suatu sistem itu sendiri. Maka kalau kita bicara pada pendidikan Islam sebagai suatu sistem, maka saya secara singkat itu ada jawab pertama, yaitu adalah kurikulum, pendidik, peserta didik, dan tenaga pendidikan, dan lain-lain sebagainya yang merupakan bagian-bagian dari pendidikan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai fungsi antara satu sama lain untuk bekerja sama mencapai tujuan utama dalam sebuah pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan Islam adalah sistem yang memang di dalamnya berisi komponen-komponen yang fungsi yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Hal ini berkaitan dengan pertemuan sebelumnya, bahwa berbicara tentang tujuan pendidikan Islam, maka seluruh komponen yang ada dalam sistem pendidikan Islam itu harus saling bekerja sama mencapai tujuan yang sama, dan disebut sebagai pendidikan Islam, yang merujuk kepada tujuan bagaimana manusia itu diciptakan dari awalnya, yang memiliki 2 tugas utama, yaitu sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah yang di bumi, karena manusia itu tidak bisa menjalankan perannya yang baik tanpa adanya pendidikan, dan pendidikan itu hadir untuk mencapai visinya manusia itu sendiri sebagai hamba yang bertakwa. Dan dalam sistem pendidikan Islam, menjalankan fungsinya tidak boleh lepas dari hukum yang ada dalam agama Islam. Apa saja? Yang pertama adalah Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran itu dari Allah dengan maha kasihnya menurunkan sebagai petunjuk hidup, maka sudah selayaknya kita lakukan sebagai aktivitas yang kemudian sistem itu mengikuti seperti hukum dan Islam, dan terutama pada Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah ini penting untuk menjalankan sistem pendidikan Islam, karena dalam Al-Quran itu masih bersifat global, dan secara spesifiknya itu kita bisa tentukan dan bisa menemukannya itu dalam sunnah.
Dan yang ketiga ada aroyun, nah bersifat akal atau artinya akal, sumber produk akal ya sebenarnya berupa kita sudah mengetahui seperti ijtihad, kemudian ada qiyas dan semua dalam Islam itu yang berupa akal itu bisa dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan sistem pendidikan. Dalam tataran pelaksanaan pendidikan Islam itu ada beberapa dasar yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjalankan sistem. Dasar apa saja itu? Nah, jadi dasar selain yang tadi itu ada pelaksanaannya, kita harus mempertimbangkan berapa tipe. Yang pertama dari dasar histori ya, berkaitan dengan sejarah, kemudian ada dasar sosial berkaitan dengan gambaran interaksi sosial dan masalah-masalah sosial dalam suatu negara. Dan kemudian ada dasar ekonomi, dasar politik, dasar psikologi dan berkaitan dengan karakter dari peserta didik. Kemudian ada dasar fisiologi berkaitan dengan peserta didik, tapi ini lebih ke masalah fisiknya. Jadi sebenarnya dalam menjalankan sistem ada beberapa pertimbangan yang perlu kita jadikan sebagai patokan dalam menjalani sistem itu sendiri. Bukan kita menjalankan atau mengajar ke orang-orang dengan zaman sekarang seperti yang penting mengalir saja, itu bukan, tapi seharusnya melalui pertimbangan dan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, baik itu dari Al-Quran, Ar-Royib, Al-Hadis dan lain sebagainya, dari Royu, Al-Hadis dan Al-Quran. Dan pertanyaan pertama, mengapa pendidikan Islam dikatakan sebagai konsep yang paling ideal dibanding dengan sistem pendidikan yang lain? Nah, pertanyaan ini sudah didapat dari pembahasan video dari awal tadi, bahwa pendidikan Islam itu sebagai sebuah sistem. Mungkin kita sepakat bahwa Islam itu sebagai mengaku dari dirinya adalah sistem yang secara universal. Kemudian pendidikan Islam itu sebagai sebuah kebenaran. Kita bisa mengaku jadikan sebuah kebenaran universal itu apakah benar? Apakah alasannya? Dari sisi apanya kok kita bisa melakukan dengan PD-nya bahwa sistem pendidikan Islam itu sebagai universal? Dapat kita lalui dari beberapa aspek ya, kebenaran dalam universal. Nah, mari kita lihat dari yang pertama itu adalah dari sisi ontologinya terkait dengan objek kajian dalam kehidupan Islam itu sangat berbeda dengan pendidikan umum. Dan dasarnya pendidikan secara umum itu objeknya kajiannya lebih terbatas kepada objek alam dan juga manusia, sementara Tuhan itu tidak dijadikan objek, atau Tuhan tidak dijadikan objek. Nah, perbedaan dari sumber pengetahuan antara Islam dan juga pendidikan umum, ketika sebelum materi ini sudah dibahas tentang etika keilmuan dalam Islam, karena mereka menganut metode barat, terutama empirisme, kemudian rasionalisme dan positivisme, maka mereka tidak mau jadi kaji itu hanya bersifat kepada hal yang empiris dan sifatnya sifatnya itu hanya abstrak saja. Dan epistemologinya itu barat itu sifatnya abstrak juga. Jadi katakan juga pengetahuan itu tidak bisa dicatat jika sebuah abstrak ya. Maka dari ontologi sebagai hari ini dalam sistem pendidikan Islam, kita patut merasa bangga karena apa yang ternyata objek kita lebih luas dibandingkan pendidikan dari barat. Mungkin kita sistem pendidikannya ala barat itu hanya berbatas kepada hal yang empiris, tetapi diri kita itu bersifat meta empiris. Nah, yang kedua adalah dari berbagai perspektif, misal dari perspektif epistemologinya, kurikulum dan lain sebagainya. Ini mengacu pada pertanyaan kedua ya, sisi epidemiologinya yang kita tahu bahwa pendidikan filsafat barat, kita mengenal beberapa epistemologi dari aliran-aliran itu, bahwa pengetahuan hanya bisa didapatkan dari manusia. Mengapa hanya dikatakan sebagai manusia? Contoh misal dari rasionalisme, itu lebih mengedepankan akal untuk mencari kebenaran di dalam diri manusia. Kemudian juga ada empirisme yang lebih mengedepankan pengalaman indrawi manusia yang tentu saja itu hanya manusia saja. Dan yang ketiga ada pragmatisme, mengedepankan praktek yang dianggap lebih ke indrawi. Dan ujung-ujungnya ada positivisme yang mengedepankan kajian ilmiah dan observasi dan membutuhkan rasio dan
dan itu juga butuh indrawi lagi. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa psikologi pendidikan barat dan pendidikan umum atau pendidikan umum itu sumber pengetahuannya hanya berasal dari manusia saja, dan sumber yang lain itu kita jadikan manusia itu tidak dapat menjangkau rasionya karena hanya berdasarkan indrawinya saja, bukan. Nah, ini sangat berbeda dengan yang Islam, bahwa di Islam itu ketika akal manusia yang sifatnya terbatas dan tidak bisa menjangkau, ketika indera manusia tidak menjangkau, dan kita punya epistemologinya yang lain, yaitu adalah hati atau keyakinan. Nah, kalau keyakinan yang kemudian bisa menerima kebenaran secara langsung dari Tuhan, yang kemudian kita sebut sebagai intuisi, nah tentu itu ini bisa dijadikan karena tidak serta langsung Tuhan memberikan setiap manusianya dalam aspek ritual, bisa kita melakukan dengan tasawuf. Nah, di samping itu kita juga mengenal adanya al-hikmah, kemudian juga ada juga al-aqidah yang sumbernya pengetahuan tidak hanya dalam alam semesta sebetulnya, tetapi kita juga merujuk kepada kitab suci. Nah, kita tahu bahwa kitab suci pengetahuan kita itu adalah dalam Al-Quran. Bagaimana manusia kemudian memaksimalkan perannya untuk menguak kebenaran yang ada dalam Al-Quran, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Laila Surya pada pertemuan sebelumnya. Saking pentingnya manusia itu perlu memaksimalkan peran akalnya sampai Tuhan itu menyindir dalam kata Al-Quran sampai 300 kata lebih. Berarti itu sangat menunjukkan bahwa pentingnya sekali umat Islam itu harus mengkaji, bukan hanya mengaji saja. Nah, bukan hanya menjadikan pusaka suci, tapi juga harus menjadikan sebagai objek kajian, karena untuk mengungkap kebenaran dari Al-Quran secara maksimal. Karena ibaratnya Al-Quran itu seperti kita ke sebuah ujian. Nah, ujian itu kita harus melakukan adanya jawaban. Lah, kita itu harus menguak semua yang ada dalam Al-Quran agar manusia itu bisa menangkap apa pesan dari Al-Quran itu sendiri dan memaksimalkan apa yang ada dalam Al-Quran, karena Allah telah memberikan pertolongan melalui intuisi Al-Quran, dan kita petunjuk agar kita itu bisa mengetahui apa itu yang kita butuhkan dalam ilmu itu sendiri. Nah, maka dikatakanlah ilmu barat itu tidaklah komplit, dan ilmu pendidikan Islam itu komplit. Nah, sangat bagus dan sangat lengkap, dan tapi statement itu tidak cukup, karena kebenaran ini perlu kita tanyakan dalam sekarang, karena apa menjadi masalahnya. Kemudian kita akan menuju ke pertanyaan ketiga, dari analisis kondisi terkini, kemudian juga ada tataran implementasi. Kenapa kok tidak sesuai dengan sekarang, atau konsepnya kok tidak sesuai dari dari sistem pendidikan Islam itu sendiri, bahwa sistem pendidikan itu sebenarnya sudah bersifat universal, tak tertandingi, tapi kenyataannya kenapa kok kita masih kalah bersaing dengan pendidikan barat? Apa salahnya kita dalam menganalisis, dan dari dilihat dari ontologi dan epistemologi dan aksiologinya, sebenarnya kita lebih unggul dibandingkan konsepnya barat. Tapi nyapa sampai sekarang kita tidak dapat bersaing dengan pendidikan ala barat. Barangkali apa saja yang salah, kita perlu analisis dan kaji bersama, menengok konsep yang ideal apakah yang jadi cukup, atau tataran praktisnya dari untuk mengetahui model yang ada. Kemudian pertanyaannya yang berikutnya adalah analisis dari perspektif dari pendidikan, kenapa kok kita bisa mengalami kemunduran atau kekalahan. Penyebab yang pertama adalah problematika dari faktor internal maupun eksternal menurut Ahmad. Nah, yang satu adalah faktor internal. Faktor internal baik itu dari kurikulum, kemudian pendekatan, metode pembelajaran, profesionalitas, kualitas SDM. Kita harus lihat dari kualitas tingkat profesionalisme itu jauh dari kita inginkan. Banyak guru tenaga pendidikan itu masih di bawah kualifikasi, sehingga tidak mampu atau kurang mampu menyajikan pendidikan dengan sesuai dengan kualifikasi atau sesuai dengan kurikulum.
Dari faktor eksternal kita ada dikotomi, jadi permisahan ilmu pengetahuan agama dan ilmu umum. Padahal hakikatnya dalam Islam itu sendiri ilmu itu merupakan satu kesatuan yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dengan adanya dikotomi ini tentu menghambat kemajuan peradaban karena batasan perbedaan dari ilmu, sehingga umat Islam berpatokan pada hal yang stagnan. Sebagai contoh, umat Islam itu menguasai agama, bagaimana umat Islam itu akan mengalami perkembangan pembaruan baik di bidang teknologi, kesehatan, astronomi dan sebagainya. Begitu juga dengan manusia berpatokan pada ilmu umum saja, seperti semata-mata diharapkan keuntungan duniawi saja. Oleh karena itu ajaran Islam tidak ada istilah di dikotomi ilmu. Yang kedua ada pengetahuan bersifat umum. Kenapa kalau bersifat umum? Karena kelemahan masih terlalu umum, general. Nah, tentunya menyebabkan kurangnya perhatian terkait dengan upaya penyelesaian masalah. Yang keempat ada solutif, memberikan sumbangsi. Ini sekarang berbeda ya. Sekarang lebih ke solutifnya, sumbangsi apa saja ya dalam solusi ini. Pertanyaan ke berikutnya, solusi yang ditawarkan adalah menghadapi tantangan pendidikan Islam dengan mengembangkan wawasan intelektual yang kreatif, dinamis dalam mensinaran dan integrasi dengan Islam. Ya, yang pertama adalah guru dosen memiliki perasaan besar meningkatkan kualitas kompetensi yang dimiliki siswa atau mahasiswa. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini harus mampu memberikan motivasi atau menggerakkan siswa untuk mengerti pembelajaran. Menurut Fazlur Rahman, menawarkan satu pendekatan untuk menyelesaikan persoalan dikotomi pendidikan dengan menerima pendidikan itu sekuler modern, sebagaimana berkembang di dunia barat, mencoba untuk mengisinya dengan konsep-konsep kunci dari Islam itu sendiri. Jika Syazim Ma'arif mengatakan jika konsep dikotomi ini akan berubah secara keseluruhan, mulai dari dasar sampai hingga perguruan tinggi itu harus berubah. Yang pertama rekonstruksi lagi, ini solusinya ya. Berikutnya adalah rekonstruksi pertama, yaitu persoalan tentang merumuskan ilmu-ilmu Islam. Ya, persoalan ini tidak sederhana karena persoalan ini lebih ke konsep. Nah, terkadang lebih ke sifat kepemikiran. Kemudian kita harus bisa merumuskan kembali isi dari ilmu-ilmu itu, karena tidak cukup misalkan kita menempel dari ilmu Islam saja tanpa memberikan warna atau memberikan kajian secara menyeluruh, memberikan penekanan ilmu murni dan eksakta. Hal ini berkaitan bahwa merupakan ilmu agama. Nah, ilmu agama itu tetap penting, tetapi jangan lupa bahwa ilmu bersifat eksakta atau umum itu juga sangat penting. Nah, yang kemudian ada paradigma tauhid. Solusi yang berikutnya adalah paradigma tauhid bukan berarti hanya menegaskan keesaan Allah, tapi mengintegrasikan semua aspek berdasarkan pandangan, sistem, dan kehidupan sosial kita. Dengan demikian, semua aktivitas kehidupan manusia itu tertuju kepada Allah. Di luar semua itu yang perlu diberikan ketenangan khusus, dicarikan dalam terobosan Al-Quran, dijadikan sumber inspirasi sebagai moral tinggi dalam memecahkan masalah yang semakin hari ini semakin kompleks dan menantang. Antaranya adalah keteladanan, uswatun hasanah. Seorang pendidik baik itu lebih besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian karakter anak peserta didik dan membuktikan bahwa itu harus dilakukan dalam zaman sekarang. Dan yang berikutnya adalah pertanyaan apa, yaitu tokoh siapa yang dalam pendidikan Islam itu menginspirasi. Pertanyaan berikutnya, jawabannya adalah solusi menurut Al-Ghazali. Pendidikan akhlak bagi anak didik sebelumnya dapat berpikir dengan memahami al-abstrak itu serta sanggup menentukan baik mana buruknya, mana baik yang salah, dan contoh-contoh pembelajaran, dan mempunyai peranan sangat penting dalam pembinaan pribadi anak, karena masa kanak-kanak adalah masa yang paling penting untuk menanamkan dasar pendidikan akhlak. Nah, maka dari pendapat beliau dapat disimpulkan bahwa baik buruknya akhlak itu berpengaruh dari kesehatan jiwanya. Jika seseorang dengan jiwanya baik dan sehat, maka dia akan menghiasi dirinya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Begitu juga sebaliknya, seorang yang terbiasa dengan budi akhlak yang buruk, maka dia akan mendapatkan jiwa yang buruk dan tidak sehat pula. Nah, dari budi pekerti dan akhlak itu dapat diusahakan dengan jalan, yaitu adalah dengan pembiasaan.
Menurut Al-Ghazali, menekankan pada pendidikan agama dan akhlak. Menurutnya pengertian dari tujuan itu, Islam itu adalah berupaya untuk bertujuan untuk proses menjadikan ihsan yang paripurna. Adapun membuat sebuah kurikulum, Al-Ghazali juga berkecenderungan untuk terhadap agama dan kecenderungan pragmatis. Adapun juga materi dari Al-Ghazali itu lebih ke keilmuan, akhlak, akal, dan sosial dan jasmani. Menurutnya, guru yang baik dan terjadi itu adalah sempurna akalnya, tetapi juga memiliki sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang dimiliki agar bisa ditiru oleh seorang murid, dan itu menjadi sebuah istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk memiliki tanggung jawab dalam proses pendidikan, seorang pendidik juga harus bisa memiliki tujuan agar bisa memiliki atau bisa mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia secara seutuhnya dan beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepribadiannya serta bertanggung jawab. Kemudian ada tujuan adanya pendidikan Islam, ya ini sebagai bonusnya. Bagaimana agar manusia itu menjadi ihsan yang kamil, manusia yang sempurna. Maka baik itu fungsinya secara vertikal yaitu hablum minallah, dan secara horizontal yaitu hablum minal alam wal hablum minan nas. Demikian dengan tujuan pendidikan yang depan ini, kita ideologi dan politik yang ada masing negara saat ini harus memiliki corak yang berbeda dalam pendidikan, dalam tujuan untuk menciptakan intuisi pendidikan Islam yang lebih spesifik. Negara dengan satu dengan negara yang lainnya harus barangkali memiliki corak pendidikan yang berbeda. Tujuan itu akan menjadikan lebih spesifik lagi, misalkan peserta didik yang berakal kalimah, berwawasan global, dan lain sebagainya. Berwawasan global dan sebagainya itu akan kita bisa membuat peserta didik itu menjadi peserta yang baik dari segi akhlaknya, karakternya, dan juga ilmu dari umumnya. Maka sebenarnya tujuan pendidikan Islam itu sendiri sudah sangat komplit ya. Ini merupakan hal yang sangat bagus buat kita, tapi kita harus bisa untuk mengupayakan, memaksimalkan apa itu filsafat pendidik, suatu sistem itu sendiri, apa ya itu pengajaran pendidikan itu sendiri dengan baik itu dari pendidiknya maupun kualitas siswanya dan lain sebagainya. Kita harus tingkatkan untuk mencapai peradaban manusia yang sangat kokoh, peradaban manusia yang tinggi terhadap Islam. Dan seperti visi misi dari Uin Said Ali Rahmatullah Tulungagung, mewujudkan yaitu kampus dakwah dan peradaban. Dari sini, dari Uin Said Tulungagung ini, kampus dakwah dan peradaban. Peradaban itu adalah yang harus kita bangun dari sini, dari awal di universitas ini, untuk menciptakan manusia yang tidak hanya berakal kalimah saja atau berilmu agama saja, tapi juga memiliki ilmu formal yang cukup untuk bisa memajukan dunia ini untuk lebih jauh lagi, dan juga untuk bisa memajukan dunia ini untuk lebih baik lagi ke dalam berikutnya. Maka kita juga harus berkuliah di sini sampai lulus, karena berkuliah di sini adalah salah satu tujuan atau salah satu visi kita untuk mencapai manusia yang baik itu berakhlakul karimah maupun hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Ini semua sudah mencakupi di Uin Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Maka dari itu kita harus semangat dalam menjalani perkuliahan ini. Kita harus bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita sendiri, karena dengan memaksimalkan potensi diri kita sendiri, pasti kita akan menjadi manusia yang baik, manusia yang memiliki keseimbangan antara ilmu umum dan ilmu agama. Sekian dari saya. Kali ini adalah tugas UAS semester 1. Semoga bisa menjadi refleksi kita bersama atau bisa menjadi tugas yang baik buat saya. Mohon maaf jika ada salah banyak kata di sini dalam pengucapan saya. Dalam tadi seperti agak bertele-tele dan sebagainya. Mohon maaf, karena manusia adalah tempatnya salah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mengakui kesalahannya, dan sebaik-baiknya lebih manusia itu adalah mengusahakan
dan meminta maaf atas kesalahannya. Maka dari itu saya sangat meminta maaf jika banyak kesalahan maupun materi yang saya sampaikan kali ini masih kurang atau mungkin masih belum mencukupi dari penugasan kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.